Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari grup Facebook yang bernama Cerberus Magenta. Dan kisah ini ditulis oleh akun Facebook yang bernama Ahyat Syak. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Pondok di Tengah Hutan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Seorang perempuan berjalan gontai keluar dari pondok kayu sederhana di tengah hutan. Raut wajahnya terlihat tegang. Tatapannya kosong, ada bercak darah di pipinya, juga di daster panjangnya. Sebilah pisau berlumuran darah ada di tangannya. Benda tajam itu lalu terlepas dari genggamannya jatuh ke tanah. Suasana di sekitar pondok mulai gelap. Di langit, bulan seakan enggan menampakkan diri. Bersembunyi di balik awan hitam yang bergumpal. Kabut pun mulai turun menyelimuti tempat itu. Sunyi, binatang-binatang malam yang biasanya bermunculan seakan ikut bersembunyi, mengintip dari balik tempat persembunyian mereka. Serak, serak. Hanya ada suara langkah kaki perempuan itu di atas ranting dan daun-daun kering yang terdengar seperti diseret memecah kesunyian. Langkah perempuan itu terhenti di samping sebuah pohon besar yang tumbuh di depan pondok. Sebuah dingklik kayu setinggi betis ada di depannya. Dan tepat di atasnya menjuntai seutas tali tambang yang diikatkan pada dahan pohon. Sementara ujung satunya yang dibiarkan menggantung melingkar dengan simpul di ujungnya. Itu adalah simpul tali yang biasanya digunakan untuk menjerat atau sebagai sarana untuk gantung diri. Perempuan itu mendongakkan kepala, memperhatikan simpul tali yang menggantung di atasnya. Kemudian beralih memperhatikan dingklik di bawahnya. Beberapa saat kemudian, kakinya mulai melangkah menaiki dingklik kayu hingga ia sudah berdiri seutuhnya di atas dingklik. Simpul tali yang melingkar itu sekarang persis berada di depan wajahnya. Tidak terlihat rasa takut atau cemas sedikit pun tergurat di wajahnya yang lusuh. Tatapannya masih sama, kosong. Perempuan itu kemudian memasukkan kepalanya ke dalam simpul tali, lalu mengencangkan ikatannya hingga tali menjerat melingkar di lehernya. Tidak menunggu lama, perempuan itu pun melompat dari dingklik hingga tubuhnya seketika menggantung dengan leher terjerat kuat. Tidak ada perlawanan. Tidak ada tubuh meronta sekarat, tetapi dari matanya yang melotot dan raut wajahnya tergurat jelas ekspresi mengerikan saat maut menjemput. Beberapa saat kemudian tubuhnya terbujur diam, menggantung, berayun perlahan di antara kabut yang semakin tebal. Sunyi kembali menyelimuti, terasa lebih mencekam. Suasana mencekam juga meliputi sebuah dusun kecil yang terletak di tepi hutan malam itu. Tidak seperti malam-malam biasanya, malam itu suasana terasa lebih senyap. Hawa pun terasa lebih dingin menusuk dengan kabut yang lebih tebal menyelimuti dusun. Di langit, gumpalan awan hitam memaksa bulan bersembunyi di baliknya. Tidak ada bekas sinarnya yang tersisa. Suasana aneh juga dirasakan oleh dua laki-laki yang malam itu tengah tugas ronda. Beberapa kali laki-laki yang berbadan gemuk menyorotkan lampu senter ke sekeliling pos ronda yang terbuat dari bambu. "Kamu itu ngapain? Dari tadi sorot sana sorot sini aja. Ada cewek cantik lewat kah?" Tegur laki-laki satunya yang berbadan tinggi kurus sambil meringkuk kedinginan di balik sarungnya.
Cewek cantik gundulmu itu, apa kamu tidak merasakan malam ini hawanya terasa beda? Semprot si gemuk. Beda gimana Dul maksudmu? Laki-laki gemuk yang dipanggil Dul tidak menjawab. Perasaannya gelisah. Rasanya seperti ada yang tengah mengawasi mereka dari balik kegelapan di luar sana. Perasaanku tidak enak. Laki-laki kurus kini ikut-ikutan mengawasi sekeliling. Tidak nampak apapun, hanya ada kegelapan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar lolongan anjing bersaut-sautan. Sontak kedua laki-laki itu merinding ketakutan. Lolongan anjing biasanya menandakan kehadiran makhluk halus di sekitarnya. Udah, gak usah keliling ya Dul, di sini saja, dingin, usul si kurus. Dul setuju, meski mereka tahu bukan hawa dingin yang menyebabkan mereka enggan keliling dusun. Mereka juga tahu resikonya jika sampai ketahuan oleh Ki Atmo tidak menjalankan tugas keliling untuk keamanan dusun. Apa itu Man? Itu di sana. Dul menyorotkan senternya, meski sinarnya tidak mampu menjangkau terlalu jauh. Jangan nakut-nakutin lah Dul. Dari arah hutan, mereka seperti melihat bayangan putih di kejauhan, bergerak bersama kabut tebal semakin mendekat. Bayangan putih itu tampak melayang laksana kabut, tetapi anehnya tidak menyebar. Ketika bayangan putih itu semakin dekat dan wujudnya menjadi semakin jelas, tanpa dikomando, mereka berdua serentak tunggang langgang, jatuh bangun lari terbirit-birit. Esok paginya terjadi kegaduhan di dusun itu. Ditemukan sosok mayat laki-laki terkapar di pinggir jalan bersimbah darah. Terdapat luka mengangat di lehernya bekas digorok, serta luka mengerikan di selangkangannya. Yang aneh adalah mimik mukanya terlihat ganjil dan membuat bergidik siapa saja yang melihatnya. Raut wajah mayat laki-laki itu seperti menyiratkan ketakutan yang luar biasa. Mulutnya menganga lebar dan matanya melotot mengerikan. Beberapa hari berselang, seorang laki-laki muda terlihat tengah berjalan di hutan dengan memikul seikat besar ranting pohon untuk kayu bakar. Sebuah kapak ditenteng di tangan satunya. Laki-laki itu berjalan terburu-buru. Sinar mentari sore yang mulai redup membuat keadaan di tengah hutan menjadi lebih gelap. Suara binatang-binatang hutan pun seolah ikut lenyap seiring kabut yang tiba-tiba muncul. Beberapa kali jatuh bangun, laki-laki muda itu terlihat semakin panik. Ia harus sesegera sampai di dusun sebelum keadaan benar-benar gelap. Sejak kejadian aneh matinya Gatot beberapa hari yang lalu, malam hari menjadi pantangan bagi penduduk dusun berada di luar rumah. Cerita-cerita mistis sudah terlanjur menyebar tentang hantu penunggu hutan yang mencari mangsa. Suara lolongan anjing mulai terdengar, mendirikan bulu romah. Laki-laki muda itu mempercepat langkah, mulai berlari. Ia tidak memperdulikan lagi ranting yang dibawanya terjatuh. Baginya saat itu, bagaimana bisa keluar dari hutan secepat mungkin. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Kabut tebal yang mendadak muncul di depannya seakan sengaja menghalangi jalan. Tidak mungkin putar haluan, karena satu-satunya jalan menuju ke dusun adalah melalui jalan setapak di depannya. Belum juga ia memutuskan kemana hendak melangkah, kabut seperti telah menyergapnya. Menggigil tubuhnya ketika tiba-tiba muncul sosok menyeruak dari balik kabut. Sosok perempuan dengan wajah pucat mengerikan dan rambut panjang berantakan. Laki-laki muda itu hanya bisa mematung dan menatap nanar sosok menyeramkan yang bergerak mendekatinya. Sebelum hilang kesadarannya, sesuatu yang tajam telah menebas lehernya. Darah menyembur deras, kapak dalam genggamannya terlepas dan jatuh. Hanya dalam beberapa detik, matanya masih bisa menangkap senyum ganjil di bibir sosok di depannya. Sebelum tubuhnya ambruk tidak bernyawa. 2 bulan berselang di siang yang terik, sebuah mobil berjenis jeep melaju di jalanan yang sepi. Jalan meliuk-liuk yang dilewati seakan membelah hutan lebat yang terbentang luas.
Alunan musik rock Guns N' Roses menghentak memecah kesunyian. Di dalam mobil, 4 anak muda kota, Eki, Anto, Ica, dan Wendy, berencana mengisi liburan ke suatu tempat di alam bebas. Sebuah tempat yang kabarnya masih perawan, alias belum diketahui banyak orang, sehingga masih terjaga kealamiannya. Berdasarkan informasi yang mereka dapat, lokasinya berada tersembunyi di tengah hutan. Keempat anak muda itu memang hobi bertualang di alam bebas, seperti hutan, gua, dan gunung. Suatu tempat yang bisa meningkatkan adrenalin mereka. "Mana belokannya, Tok? Masih jauh?" tanya Eki yang pegang kemudi. Anto yang duduk di sampingnya sibuk mengamati map yang dari tadi tidak lepas dari tangannya. Jalan tikus yang mereka cari tidak bakalan terbaca di Google Map. Belum lagi sinyal operator ponsel yang putus-putus nyambung. Jadi, peta kertas tetap lebih efektif untuk mencari lokasi yang mereka tuju saat ini. "Sekitar 5 kilo lagi, sebelah kiri jalan," ujar Anto tanpa mengalihkan tatapannya dari map. Ketika tengah melaju di tengah jalan yang sepi, tiba-tiba Wendy yang duduk di kursi belakang bersama Ica berteriak, "Awas Ki!" Eki yang kebetulan saat itu pas tidak memperhatikan jalan, sontak terperajat. Kaget dan gelagapan, ia menginjak rem dalam-dalam. Ketika sekilas matanya menangkap sekelebat, sesuatu melintas cepat di depan mobil. Tetapi terlambat, mobil terasa sedikit bergoncang sebelum akhirnya berhenti. Seperti telah melindas sesuatu. "Apa itu? Apa yang telah kita tabrak?" Semua panik. Semua menoleh melihat melalui kaca belakang. Jarak sekitar 5 meter di belakang mobil tergeletak sosok kecil hitam di tengah jalan. Tidak begitu jelas dari dalam mobil makhluk apa itu. Eki bergegas turun, bermaksud ingin memastikan makhluk apa yang baru saja ditabraknya. Anto menyusul turun. Wendy dan Ica menunggu di dalam mobil dengan perasaan was-was. Mata mereka tidak lepas dari sosok itu. Hati-hati Eki dan Anto mendekati sosok yang terkapar di atas aspal. Kelihatannya seperti hewan. Setelah cukup dekat, barulah terlihat dengan jelas hewan apa itu, yang kondisinya terlihat mengenaskan dengan darah mengenang dari kepalanya yang pecah. Seekor kucing hitam. "Gila kamu Ki, kenapa nggak kamu kubur dulu bangkainya?" "Alah, itu kan cuma hewan. Lagian kita harus buru-buru sampai di dusun itu sebelum kemalaman," Eki beralasan. Tetapi Wendy masih terus khawatir. "Kata orang, menabrak kucing sampai mati itu pertanda buruk, apalagi kucing hitam," ujar Ica tiba-tiba. Ekspresinya cuek, seperti tidak ada rasa khawatir. Begitulah Ica. Wendy yang berada di sebelahnya jadi semakin cemas. "Tuh kan, kamu itu ya, hari gini masih percaya yang begituan? Udah tenang aja, kita pasti baik-baik aja kok, aku janji." "Jangan menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kamu tepati kawan," Anto menimpali, sok puitis. "Alah, kampret lu." Mobil terus melaju, hingga tidak lama kemudian mobil berbelok ke kiri, sesuai yang diarahkan Anto, memasuki jalan kecil berbatu yang untungnya masih muat dilewati oleh mobil. Di tengah jalan, Ica seperti melihat seorang gadis berdiri menatapnya di antara pepohonan di tepi jalan. Ia merasa aneh. Di sepanjang jalan itu masih didominasi hutan. Dusun yang mereka tuju pun masih cukup jauh. Apa yang dilakukan gadis itu sendirian di tengah hutan? Ica mengernyitkan dahi. Tetapi mobil terus melaju hingga gadis itu tidak terlihat lagi. Sorenya mereka sampai di dusun yang dimaksud. Tertulis di tugu pembatasnya, Dusun Talaji. Rumah-rumah di dusun itu rata-rata masih sangat sederhana, berbentuk rumah joglo dari kayu. Suasananya nampak sepi dan lengang. Jarak rumah satu dengan rumah lainnya cukup berjauhan. Listrik bahkan belum masuk ke dusun itu. Terlihat dari tidak adanya tiang-tiang listrik di sepanjang jalan dusun yang dilalui. Bahkan penduduk dusun yang mereka jumpai
bisa dihitung dengan jari. Karena lokasi yang hendak mereka tuju tidak bisa dilalui mobil, harus berjalan kaki menembus hutan, maka mereka putuskan malam itu menginap di dusun itu. Baru besok paginya melanjutkan perjalanan. Mereka diterima menginap di rumah Ki Atmo, kepala dusun setempat. "Adik-adik ini sebenarnya mau kemana? Kok sampai nyasar ke dusun ini?" tanya Ki Atmo malam itu ketika mereka berkumpul sambil menikmati kopi, gorengan, dan cemilan lain bikinan Nyai Atmo dan Mbok Jati, pembantu di rumah itu. "Kita berempat sebenarnya mau ke Curug yang katanya tidak jauh dari dusun ini, Pak," ujar Erki bersemangat. "Iya, Pak," yang lain menimpali. Sekilas mereka melihat Ki Atmo menoleh ke arah Nyai yang duduk di sebelahnya. Nampak gurat kecemasan di wajah istri Ki Atmo, seperti hendak mengatakan sesuatu pada suaminya. Ki Atmo buru-buru menyentuh tangan istrinya, memberi isyarat dan berusaha menenangkannya. Ya. Ki Atmo manggut-manggut. "Curug itu memang tidak jauh dari sini, tetapi jalurnya agak sulit dan berbahaya, harus menembus hutan. Apa tidak sebaiknya kalian urungkan saja pergi ke sana? Masih banyak curug lain yang medannya lebih aman dilalui." "Tenang saja, Pak. Kami udah biasa melalui jalur-jalur berat. Apalagi kabar curug itu masih jarang didatangi orang. Itu yang membuat kami jauh-jauh datang ingin mengeksplornya." Anto mencoba menjelaskan diikuti anggukan ketiga temannya. Memang bukan masalah bagi keempat anak muda itu. Trekking, hiking sudah biasa bagi mereka. Mereka memang hobi berpetualang, mendatangi tempat-tempat bernuansa alam. Apalagi yang masih perawan, alias tidak banyak orang pergi ke sana. "Dari mana kalian tahu tentang curug itu?" "Dari seorang teman, Pak. Katanya dia dengar juga dari temannya teman dia, Pak," jawab Eki sekenanya. Eki tidak peduli dengan Pak Atmo yang terlihat kebingungan dengan jawabannya. Bahkan ketiga kawannya pun sama bingungnya. Dasar Eki. "Boleh kan, Pak, kami pergi ke sana?" Pertanyaan basa-basi karena diizinkan atau tidak. Mereka sudah bertekad untuk pergi ke curug itu. Peta lokasi sudah ada di tangan, apalagi. "Baiklah, tetapi tolong kalian berhati-hati selama di perjalanan. Kalau tidak ada halangan, mungkin butuh sekitar 3 jam perjalanan untuk sampai ke sana," ujar Ki Atmo mengalah. "Sebaiknya pagi-pagi kalian berangkat, biar pulangnya tidak kemalaman. Mobil taruh saja di sini, aman." "Iya, Pak, makasih banyak. Makasih juga kami sudah diperbolehkan menginap di sini," ujar Wendy, lagi-lagi diikuti anggukan teman-temannya. "Iya, tapi ya seadanya. Rumahnya kecil dan jelek." "Ini sudah lebih dari cukup, Pak. Sekali lagi makasih banyak atas kebaikan Bapak dan Ibu." Faktanya, rumah Ki Atmo ini yang paling besar di antara rumah-rumah penduduk lainnya sejauh yang mereka lihat. "Bapak hanya berpesan, kalian jangan pernah melewati jalan yang bukan jalurnya," Ki Atmo mengingatkan. "Memangnya kenapa, Pak? Apakah ada jalur yang lain? Apakah terdapat jurang di sepanjang jalurnya?" Anto yang terbiasa membaca peta penasaran. "Enggak." Ki Atmo tampak seperti terkejut oleh pertanyaan Anto. "Takutnya kalian tersesat." "Oh, iya, Pak." Mereka mengiyakan, meski dalam hati Eki menganggap Pak Atmo berlebihan. Apa gunanya peta dan kompas kalau masih takut tersesat? Ada gurat kekhawatiran terlihat di wajah Bapak dan Ibu Atmo. Ica memperhatikan dari tadi, tetapi ia tidak ingin bertanya. Kurang sopan rasanya. Ica yang hanya bisa menduga-duga apa yang mereka sembunyikan dari tempat itu. Ica gelisah. Dari sejak merebahkan tubuhnya di atas dipan yang didasari kasur tipis, matanya sulit dipejamkan. Wendy sudah pulas di sampingnya, sementara Eki dan Anto sepertinya tidak jauh berbeda. Biarpun mereka tidur terpisah di kamar sebelah,
Tetapi suara dengkurannya yang seperti bunyi sepeda motor butut melewati tanjakan terdengar jelas bersaut-sautan menembus dinding papan kayu pembatas kamar mereka. Ampun deh. Suasana terasa begitu senyap. Tentu saja di luar, suara aneh dari kamar sebelah. Jisok yang melingkar di pergelangan tangannya baru menunjukkan pukul 9 malam. Tetapi rasanya sudah seperti lewat tengah malam. Tiba-tiba, ia kebelet pipis. Tidak ingin membangunkan Wendy, apalagi dua cowok di kamar sebelah. Percuma juga, Ica beranjak sendiri ke belakang. Dengan lampu templok minyak tanah di tangannya, suasana ruangan jadi terlihat remang-remang. Siluet bayangan yang muncul seakan-akan mengikutinya dari belakang. Meskipun Ica bukan cewek penakut, toh bulu kuduknya merinding juga. Kamar mandinya terletak di ujung pojok belakang rumah, satu ruangan dengan dapur yang luas. Ketika hendak melangkah masuk melewati dapur, tiba-tiba seseorang muncul dari arah dapur yang gelap. Ica sontak kaget, jantungnya sampai berdegup tidak karuan. Bapak, sampai kaget saya, ujar Ica seketika. Permisi Pak, mau ke kamar mandi. Mana yang lain? Kok sendirian? Udah pada tidur Pak. Jangan lama-lama, tidak baik sendirian malam-malam berada di luar, ujar Ki Atmo datar, yang langsung berlalu menuju kamarnya tanpa menunggu jawaban Ica yang keheranan. Di luar, Ica tidak mengerti. Oh, mungkin maksudnya di luar bangunan utama yang berbentuk joglo. Letak dapur dan kamar mandi memang terpisah dari rumah joglo. Yang membuat Ica merasa aneh, Ki Atmo bahkan tidak membawa lampu templok sebagai penerang. Itu dapur benar-benar gelap pekat. Bagaimana Ki Atmo bisa berjalan tanpa ada penerangan sedikit pun? Mungkin karena sudah terbiasa, sehingga kegelapan bukan lagi menjadi penghalang, pikirnya. Sementara Ica harus berhati-hati melewati dapur yang lantainya masih berupa tanah. Suasana dapur terlihat lebih gelap karena hitam dari sisa asap dua buah tungku batu bata yang berada di tengah. Saat berada di dalam bilik kamar mandi, lagi-lagi jantung Ica bergemuruh ketika tiba-tiba, tanpa sengaja, ia seperti melihat ada sosok bayangan hitam mengawasinya di atas tembok kamar mandi yang hanya setinggi 2 meter. Waktu itu Ica yang tengah jongkok buru-buru berdiri dan mendekatkan lampu templok ke atas, berharap sosok tadi terlihat lebih jelas. Tetapi di atas tembok kini hanya menyisakan ruang kosong, tidak ada siapapun. Apakah tadi itu hanya perasaanku saja? Pikirnya. Cahaya lampu templok memang tidak sampai menjangkau menerangi bagian atas tembok kamar mandi. Tapi meski kondisinya remang, bayangan hitam itu sempat tertangkap sudut matanya, seperti sosok wajah gelap dengan 2 matanya. Entahlah, faktanya, begitu cahaya lampu templok ia dekatkan ke atas, bayangan itu menghilang. Suara kicauan burung di antara sejuknya udara terdengar merdu di telinga mereka. Tidak pernah mereka mendapati suasana seperti itu di kota. Pagi itu, mereka berangkat diantar oleh Dul dan Kirman. Mereka sebenarnya ingin menolak, tetapi tidak enak dengan Ki Atmo, yang sudah memerintahkan 2 laki-laki itu menemani mereka sebagai petunjuk jalan. Bahkan pagi-pagi buta, kedua laki-laki itu sudah standby di depan rumah Ki Atmo. Aden-aden ini sebenarnya ngapain ke tempat ngerusuk seperti itu? Bukankah di kota lebih banyak tempat hiburan yang bagus-bagus? Celoteh Dul yang bertubuh gemuk di tengah perjalanan. Ya, biar ada nuansa beda Pak. Bosan liburan di kota terus, jawab Wendy yang berjalan di sampingnya. Bosan? Dul dan Kirman garu-garu kepala. Seumur-umur mereka bahkan belum pernah menginjakan kaki di kota. Sebenarnya ada apa ya Pak? Kok Bapak dan Ibu Atmo sepertinya khawatir kami pergi ke Curug? Tanya Ica penasaran. Dul menoleh dan menatap Ica. Hutan di sini angker Den. Maksudnya mungkin karena jalurnya yang lebat dan berbahaya.
Jadi Ki Atmo dan Nyai khawatir kalau terjadi apa-apa. Namanya juga orang tua, Den. Kirman terlihat berusaha meralat omongan Dul. Oh. Perjalanan terus berlanjut menembus lebatnya hutan. Kadang jalanan terjal menanjak, kadang menurun, kadang juga jalurnya licin, sehingga mereka harus ekstra hati-hati. Udara masih terasa dingin. Sisa kabut semalam juga belum sepenuhnya sirna. "Pak, kita lewat jalur kiri kan?" tanya Anto yang berada di depan, berdiri di antara persimpangan jalan. Eki, Wendy dan Ica bahkan tidak menyadari kalau di situ terdapat simpangan. "Jangan, Den, itu jalan ke..." Dul gelagapan ketika Kirman tiba-tiba membekap mulutnya dari belakang. Bukan yang itu jalannya, Den, yang sebelah kanan." Kirman buru-buru meralat dengan memberi isyarat dengan menunjuk menggunakan jempolnya. Anak-anak mengawasi jalan yang ditunjukkan Anto. Jalurnya seperti sudah lama tidak dilewati. Semak ilalang tumbuh hampir memenuhi jalan. Kalau tidak diperhatikan benar, orang tidak akan tahu kalau ada jalan setapak di situ. "Monggo, Den." Seperti khawatir, mereka berempat ambil jalur kiri. Buru-buru Kirman mempersilahkan anak-anak muda itu untuk melanjutkan perjalanan. Mereka semua lalu bergerak melalui jalur sebelah kanan. Anto masih berdiri, belum beranjak. Dilihatnya kembali map di tangannya. Menurut peta, jalur sebelah kiri sebenarnya lebih pendek. Kenapa jalan itu tidak dipergunakan lagi? Berdasarkan peta, juga tidak terdapat jurang di sepanjang jalurnya. Aneh, pikir Anto tidak mengerti. Tetapi akhirnya, Anto bergegas menyusul yang lain. Aturan pertama ketika berada di dalam hutan atau di alam liar, jangan terpisah dari rombongan. "Maaf, Den, kami hanya bisa mengantar sampai sini. Kebetulan kami masih ada keperluan lain. Tapi tempatnya tidak jauh lagi kok. Tinggal ikuti jalan ini saja. Curug ada di balik bukit itu." Semua melihat ke arah bukit yang ditunjuk oleh Dul. Memang terlihat tidak jauh lagi. Perkiraan mungkin sekitar setengah jam perjalanan. "Iya, Pak, gak apa-apa. Makasih udah mau repot-repot ngantar kami." "Oh ya, Den, pulangnya jangan kesorean. Takutnya kemalaman di jalan," ujar Kirman mengingatkan. "Iya, Den, hati-hati. Hutan di sini Kata-kata Dul kembali terputus karena Kirman lagi-lagi membekap mulutnya. Mereka lantas ribut saling menyalahkan. "Ayah, kamu itu kenapa sih?" "Mulutmu itu loh, seperti karung bolong. Dimarahi Ki Atmo, baru tahu rasa." Iya, Pak, kami ngerti kok." Wendy buru-buru menengahi. Dul dan Kirman lantas pergi kembali ke dusun. Masih terlihat saling sikut dan terdengar suara ribut mereka saling menyalahkan. Lucu juga melihat kelakuan kedua orang itu. Melihat postur mereka, yang satu tinggi kurus, yang satu gemuk agak pendek. Eki jadi teringat tokoh wayang. Mirip-mirip Bagong dan Petruk ya. "Us," Wendy mendelik. Anto dan Ica malah tertawa. Setelah beristirahat sejenak melepas lelah, Eki, Anto, Wendy dan Ica kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Setengah jam kemudian mereka sampai juga di lokasi tujuan. Mereka harus mendaki untuk sampai ke curug. Tetapi rasa lelah selama perjalanan menembus hutan dan mendaki rasanya terbayar dengan sebuah pemandangan indah di depan mata mereka. Setelah melepas ransel masing-masing, mereka berempat berfoto selfie dengan latar belakang air terjun. Cekrek, cekrek. Air terjunnya lumayan tinggi, meski airnya tidak terlalu deras. Pemandangannya benar-benar masih alami. Tidak terdapat coretan-coretan oleh tangan-tangan usil pada bebatuan besar di sekitar curug. Sementara air yang mengalir jernih berkelok-kelok menuju ke bawah hingga tidak terlihat ditelan lebatnya hutan. Sungguh sebuah masterpiece, mahakarya lukisan dari alam, dari Sang Pencipta. Sebuah keindahan alam yang tidak bisa dituangkan ke dalam kata-kata. Keindahan yang akan selalu terjaga dalam pelukan rimba belantara.
Anto sang pujangga laki-laki sok puitis. Tiba-tiba Anto dikejutkan Eki yang hanya memakai sempak, lalu berlari saja melewatinya, lalu melompat ke tengah kolam yang jernih. Piur. Airnya hanya sebatas di bawah dada, lumayan dingin tetapi menyegarkan. Woi, tungguin woi. Anto buru-buru menanggalkan baju celananya hingga hanya menyisakan kolor pendek, lalu bergegas menyusul Eki. Kedua cowok itu bermain-main air, bak dua anak kecil yang tengah bahagia. Mereka menyipak-nyipakkan air ke arah Wendy dan Ica yang duduk-duduk manis di atas bebatuan di tepi kolam. Praktis keduanya menjerit-jerit berusaha menghindar. Woi, berendam kali, emang banjir bu. Eki dan Anto tertawa terpingkal. Ayo sini, seger airnya nih. Kepalang basah, Wendy dan Ica pun akhirnya ikut nyebur ke kolam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.